Hai, apa kabar? Nama saya Nico Omeriongkere, VP Research and Analysis di PT Valbury Asia Futures. Welcome to Platon Market Update. Hari ini saya ingin menyampaikan laporan research terbaru kami mengenai prediksi saya mengenai tahun 2016. Oke, seperti Anda bisa melihat di slide pertama, saya akan membahas prediksi-prediksi saya untuk tahun 2016 dan seperti Anda juga bisa melihat, tahun 2016 adalah tahun monyet atau the red fire monkey. Ya. Nah, saya bisa cerita banyak sekali mengenai the red fire monkey dan pengaruhnya terhadap 2016, tapi saya rasa rangkuman yang disampaikan oleh Suhu Ong yang mungkin juga terkenal di Indonesia itu cukup menggambarkan bagaimana tahun ini. Dan dia mengatakan banyak pikiran dan niat iblis bergentayangan sehingga tidak ada kemantapan dan ketentraman, baik di bidang politik, moneter, profesi, keluarga, mental maupun emosional. Jadi Anda bisa melihat dari rangkuman ini bahwa 2016 akan menjadi tahun yang cukup keras dan penuh dengan goncangan, ya, baik itu politik, moneter, dan sosial. Jadi ini memang akan berat dan dikatakan juga jika Anda mau mencari rezeki tahun ini harus benar-benar kerja lebih gesit lagi ketimbang sebelumnya dan juga hati-hati karena tahun ini juga akan penuh dengan korupsi, skandal, fitnah, gosip dan sebagainya. So it's gonna be tough this year, tetapi saya yakin peluangnya juga cukup banyak dan saya akan coba dalam slide berikutnya menunjukkan bahwa peluangnya cukup banyak asalkan kita cukup lihai memanfaatkannya. Nah, pertama Anda mungkin tidak akan terkejut mengenai prediksi pertama saya bahwa stock market menurut saya terutama di Amerika Serikat dan Eropa akan kolaps dan ini juga akan tentunya punya dampak besar terhadap market-market di Asia. Nah, kita melihat tahun ini sudah mulai dengan penurunan yang paling buruk dalam sejarah. Jadi minggu pertama kita melihat di sini dalam tahun 2015 itu paling buruk dalam sejarah. Bahkan lebih buruk ketimbang 2008 di mana terjadi global financial crisis seperti kita tahu bersama. So ini adalah tanda yang sungguh tidak baik di mana penurunan minggu pertama hampir sama atau bahkan melebihi penurunan minggu pertama pada tahun 2008. So ini juga merupakan tanda merah menurut saya dan perlu diwaspadai ke depannya. Nah, saya melihat pola yang sangat signifikan di S&P 500 atau indeks yang terdiri dari 500 perusahaan yang paling besar di Amerika Serikat. Inilah pola head and shoulders. Ini left shoulder atau bahu kiri, lalu ada head atau kepala, dan right shoulder atau bahu kanannya. Nah, seperti kita tahu bersama, ketika neckline di sini yang merupakan juga supportnya pecah ke bawah, kita akan turun dengan cepat sekali. So, this is the last ditch support dinamakannya di sekitar 1800. So, perhatikan dengan seksama level ini 1800 di S&P 500. Jika pecah ke bawahnya, kita akan turun dengan cepat sekali. Apakah akan terjadi dalam waktu dekat? Saya rasa belum dalam kuartal pertama, tetapi perhatikan nanti kuartal kedua dan ketiga akan sangat gawat menurut saya. Ini juga merupakan chart yang sangat bagus yang menunjukkan pertama bahwa setiap penurunan atau setiap bear market didahulukan oleh bearish divergence seperti Anda bisa melihat di sini di RSI atau Relative Strength Index. Nah, jika misalnya ini head and shoulders pecah ke bawah, targetnya adalah sekitar 1.500-an yang dulu merupakan resistance di bear market sebelumnya. So, itu target pertama menurut saya dan itu juga targetnya terletak sekitar 30% di bawah high-nya. Dengan kata lain, jika itu terjadi, kita akan berada dalam bear market lagi. Lalu kita melihat juga, orang mengatakan, oh jika misalnya terjadi pemilu kepresidenan di Amerika Serikat, biasanya itu tahun yang bagus. Iya benar sekali, jika misalnya presiden itu hanya menjabat 4 tahun. Namun seperti kita tahu bersama, Presiden Obama
sudah menjabat 2 termin atau 8 tahun. Dan kita melihat jika misalnya seorang presiden itu bertahan 8 tahun, biasanya tahun kepresidenan terakhirnya adalah sangat buruk untuk S&P 500 atau untuk bursa saham di Amerika Serikat. So again, kita melihat juga ini tanda yang buruk untuk bursa saham di Amerika Serikat. Dan biasanya juga kita melihat terjadi topping atau puncaknya akhir Maret atau awal April. So, oleh karena itu juga saya katakan barusan, kuartal pertama mungkin saya masih bisa relatif optimis untuk bursa saham, baik itu di luar negeri maupun di Indonesia. Tapi setelah itu Q2 dan Q3 dan selanjutnya akan sangat gawat dan harus diwaspadai dengan seksama. Nah, lalu orang juga mengatakan, well, it's not a big deal, karena sebetulnya bursa saham itu masih relatif murah. Tapi kalau kita melihat data, tidak demikian. Di mana median price to earnings ratio dan juga median price to sales ratio itu paling tinggi dalam sejarah. Bahkan jauh lebih tinggi ketimbang bull market sebelumnya yang berakhir di Oktober 2007 dan Maret 2000. So, pasar sama sekali tidak murah, bahkan paling mahal dalam sejarah. Kalau kita melihat misalnya median price to earnings ratio dan juga median price to sales ratio. Lalu satu faktor juga yang akan menahan setiap kenaikan bursa saham di Amerika Serikat adalah fakta bahwa pendapatan perusahaan mulai turun kuartal kedua 2015. Nah, kita tahu bersama jika misalnya pendapatan dari perusahaan itu turun, pada akhirnya bursa saham juga akan ikut turun. So, sekali lagi ini juga tanda yang sangat buruk dan merupakan suatu peringatan untuk kita bersama bahwa pasar itu sudah mencapai puncaknya dan sekarang ke depannya akan cenderung turun. Nah, jika misalnya nanti pada akhirnya terlihat bahwa kenaikan suku bunga ini merupakan suatu kesalahan yang sangat besar dan saya sering mengulangi itu, kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh The Fed pada bulan Desember yang lalu adalah kesalahan yang sangat-sangat krusial dan itu juga akan merupakan salah satu faktor yang menekan pasar ke depannya. Nah, jika itu terjadi pada akhirnya The Fed akan menerapkan QE selanjutnya yang sering juga disebut helicopter money atau people's QE. Nah, kenapa demikian? Karena kita melihat sebelumnya QE1, QE2 dan QE3 itu sebetulnya hanya membantu sistem perbankan di mana likuiditas yang disediakan oleh bank sentral dipompa ke dalam sistem perbankannya untuk membantu mereka. Tetapi nanti jika misalnya ada QE lagi, QE4 misalnya, itu langsung akan membantu masyarakatnya. Nah, bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Pemerintah nanti akan menerbitkan obligasi pemerintah yang langsung dibeli oleh bank sentral dengan uang yang baru dicetak. Ingat itu kembali pencetakan uang baru. Nah, lalu uang itu akan dipakai oleh pemerintah untuk pertama melakukan proyek infrastruktur yang menciptakan lapangan kerja. Jadi sekali lagi lapangan kerja ini yang akan memperkaya masyarakatnya secara langsung gitu, bukan sistem perbankannya seperti sebelumnya. Atau pemerintah juga punya cara kedua di mana mereka langsung bisa kirim cek ke masyarakatnya. Seperti sekarang sangat hangat dibicarakan di Finlandia, di mana pemerintah Finlandia sedang menggodok suatu sistem di mana mereka kirim cek ke masyarakatnya secara langsung senilai $900 per bulan. Luar biasa itu. Nah, nanti pada akhirnya jika misalnya uang ini berakhir di tangan masyarakatnya, tentunya deflasi itu akan langsung berubah menjadi inflasi dan banyak investor akan terkejutnya. Oleh karena itu juga pada akhirnya saya prediksi justru harga komoditas akan kembali melonjak. Nah, kalau kita melihat pasar di Indonesia misalnya, kita melihat juga bahwa koreksi ini sama sekali belum selesai. Kita melihat sudah melalui wave A turun, sekarang kita wave B naik, tapi nanti masih ada wave C turun. Nah, targetnya untuk wave C berada di antara 3.800 sekitar ya, dan 2.000
700-an. So, be careful menurut saya, jangka pendek mungkin kuartal pertama katakanlah, kita mungkin masih bisa sedikit naik atau setidaknya bertahan di zona konsolidasi ini, tetapi nanti Q2 dan selanjutnya kita akan kembali turun. Lalu saya juga pinjam chartnya dari teman saya, Alan May. Dia juga melihat pola head and shoulders di IHSG, seperti tadi juga di S&P 500, di mana jika misalnya neckline-nya di sini pecah, kita memang bisa turun bahkan di bawah 3.000-an ya. So, again, it's not time to invest aggressively. Sekarang cenderung harus menerapkan pola trading jangka pendek, dan investasi nanti boleh ketika kita masuk ke wave C. Nah, ini juga mengenai dolar. Semua orang sekarang mengatakan dolar is king dan dolar adalah currency yang paling bagus pada saat ini. Tapi saya berpendapat lain di mana saya melihat kemungkinan kita akan membentuk double top di US dollar index. Kenapa demikian? Karena kemungkinan besar juga pelaku pasar akan melihat lama-kelamaan bahwa kenaikan suku bunga yang telah dimulai oleh The Fed itu kemungkinan sudah terdiskonto. Oleh karena itu juga upside potential untuk US dollar itu cenderung terbatas menurut saya. Ya, meskipun mungkin saja kita masih bisa mencetak high yang sedikit lebih tinggi ketimbang double top di sini, tetapi menurut saya kemungkinan besar ini akan merupakan false outbreak di mana setelah itu kita akan kembali turun. Nah, ini juga kita melihat ada suatu indikator yang dinamakan the Z-score juga menunjukkan bahwa the dollar is very overbought, bahkan overbought terhadap semua currencies yang memasuki dollar index, yaitu euro, pound, sterling, Japanese yen, dan sebagainya. Mereka semua oversold, dengan kata lain terhadap dolarnya. Dan kita melihat sinyal ini sudah 30 tahun tidak terlihat, dan kita melihat sebelumnya apa yang terjadi. Setelah the Z-score memberikan sinyal jual, kita memang turun dengan cepat sekali ya. Mungkin akan terulang nanti beberapa bulan ke depannya. Nah, lalu juga ketika fund manager ditanya, kira-kira what is the most crowded trade atau trade di mana kebanyakan orang percaya akan menghasilkan uang untuk mereka, mereka mengatakan the long US dollar. Nah, ini juga saya menemukan quote atau kutipan dari Humphrey Neal yang menulis bukunya The Art of Contrary Thinking. Nah, dia mengatakan ketika orang semuanya berpikir sama, kemungkinan semua orang itu salah. Ya, jadi saya pikir dengan begitu banyak fund manager yang long the US dollar, yang cenderung bullish terhadap US dollar, kemungkinan kita harus berpikir untuk mulai menjualnya. Nah, lalu juga kalau saya pikir bahwa US dollar akan turun, tentunya euro yang merupakan balikannya dari US dollar, menurut saya tahun ini akan mengejutkan begitu banyak orang dan justru akan naik, bukan berlanjut turun. Nah, sekali lagi kita melihat low sebelumnya berada di 1.0456. Memang mungkin masih ada low yang sedikit lebih rendah ketimbang low sebelumnya, tetapi nanti ke depannya justru semester kedua tahun ini saya pikir targetnya berada di antara 1.18 hingga 1.26. Jadi kalau memang Anda mencari currency pair yang kira-kira bisa menguntungkan Anda, saya rasa euro US dollar ini cukup menarik dengan targetnya 1.18 hingga 1.26 ya. Lalu saya melihat juga hedge fund manager sekali lagi mereka very short the euro. Artinya ketika misalnya euro itu kembali naik, mereka harus menutupi posisi short mereka dengan melikuidasinya posisi long atau posisi buy. Dan oleh karena itu juga nanti euro memang bisa naik dengan cepat sekali. Lalu ini ada currency pair juga yang sangat menarik dan mungkin akan mengejutkan banyak orang juga. Kita melihat US dollar Japanese yen, di mana sekarang terlihat juga pola head and shoulders. Kita melihat di sini left shoulder head formation di sini dan di sini right shoulder. Nah, neckline sekarang sedang diuji coba di sekitar 17.60. Saya rasa belum akan pecah karena sekarang cenderung oversold US dollar Japanese yen. Mungkin akan naik kembali, lalu mungkin baru pada kuartal kedua dia akan memecahkan
neckline ke bawah, dan targetnya dari formasi ini merupakan 110. Jadi kira-kira jika Anda bisa menjual US dollar Japanese yen di sekitar 120, saya rasa itu profit potential cukup besar dengan targetnya sekali lagi di 110 ya. Lalu kita ke gold. Gold juga ini menurut saya is gonna shine again, akan mengkilap kembali pada tahun ini. Setelah turun sejak September 2011 kita melihat sekarang sudah mulai naik minggu pertama. Kenapa demikian? Karena saham turun. Jadi kembali terlihat bahwa fungsi gold atau emas sebagai safe haven itu masih berlaku. Banyak orang mengatakan, oh, gold is not a safe haven anymore. I do not agree with that statement. Saya pikir safe haven aset tetap merupakan gold, di mana kita melihat setiap kali stock market sell off, justru itu gold naik. Dan ini contohnya saja, pada hari Kamis yang lalu 7 Januari kita melihat misalnya stock market turun banyak sekali dan juga termasuk minyak, tetapi gold and silver itu naik ya. Perhatikan juga, silver juga seperti saya pernah mengatakan, is gold on steroids. Artinya, silver selalu naik jauh lebih banyak ketimbang gold, di mana silver naik 2-3 kali lipat ketimbang gold. Dan di sini juga tercermin ya, sekitar 2 kali lipat naiknya. Lalu ini juga sangat menarik. Ketika gold itu naik dan melonjak dan mencapai high-nya di September 2011, semua orang mengatakan gold itu pasti akan naik sampai 2000. Tapi ternyata tidak terjadi. Dan ini merupakan namanya bull trap, di mana semua orang yang bullish terhadap gold itu nyangkut atau terjebak di harga tertingginya. Nah, sekarang sebaliknya justru semua orang mengatakan gold itu pasti akan mencapai 1000 atau bahkan di bawah. Dan saya merasa ini mungkin akan merupakan bear trap, di mana orang akan terkejut, di mana gold justru tidak turun di bawah 1000 dan bertahan di atas 1000 dan naik secara perlahan-lahan. Nah, ini juga chart yang sangat bagus untuk gold. Kita melihat chartnya ini 7 tahun ke belakang, kita melihat ada pola falling wedge. Nah, mungkin Anda ingat falling wedge ini adalah pola yang sangat bullish, di mana gold itu baru akan melonjak ketika resistance dari falling wedge ini yang sekarang berada di sekitar 1150 pecah ke atas. Dan kita melihat juga target saya untuk tahun ini adalah high yang tercapai tahun yang lalu di sekitar 1300. So, saya pikir untuk merangkum untuk gold sekarang berkutik di antara 1050 sampai 1120, tapi saya rasa ketika 1150 ini pecah ke atas, kita bisa mencapai 1300. Atau dengan kata lain, target kenaikan untuk gold tahun ini sekitar 20%. Masih konservatif, kenapa demikian? Karena baru akan berlaku sebagai safe haven tahun ini, tapi nanti tahun-tahun selanjutnya ketika inflasi naik, dia juga akan berlaku sebagai inflation hedge dan akan naik jauh lebih cepat. Jadi tahun ini masih pelan-pelan, tapi mulai tahun 2017 kita akan naik lebih cepat ya. Dan ini juga chart yang sangat-sangat menarik yang saya temukan, chartnya dari UBS Technical Research, yang mereka melihat di gold itu ada pola 8 tahunan. Di mana kita melihat setiap 8 tahun ada low yang sangat signifikan yang terbentuk. Kita melihat di sini, dan seterusnya ya. Setiap 8 tahun kita mencetak low yang sangat signifikan. Dan kembali terlihat sekarang, tahun 2016 adalah the next 8-year cycle, low projection, di mana kemungkinan kita akan mencapai low-nya, entah itu sudah tercapai di sekitar 1042 atau masih akan sedikit di bawah itu. Pokoknya mereka juga mengestimasikan sekitar di antara 1100 dan 1030. Lalu kedua kita melihat juga sangat menarik di sini ada bullish divergence yang mengindikasikan juga kemungkinan downside-nya adalah sangat terbatas. Dan satu hal yang sangat menarik lagi adalah perbandingan dengan tahun 1970-an terjadi juga bull market di gold, di mana gold itu melonjak naik lalu turun 46%, itu pun terjadi sekarang di mana gold turun 46%, tetapi setelah itu gold naik 800%. So, apakah saya pikir gold akan naik 800% lagi? The answer is
Yes, jangan terkejut. Saya pikir juga gold itu bisa naik bahkan sampai 10.000 US dollar per troy ounce, tapi tentunya itu tidak akan terjadi dalam setahun 2 tahun ke depan, tapi mungkin di antara 2020 dan 2022. So, jangka panjang memang. Tapi meskipun demikian, low-nya kemungkinan besar sudah tercapai atau akan tercapai dalam kuartal pertama tahun ini. So, good news for gold investors. If you're investing in gold, gold akan mengkilap kembali tahun ini ya. Terakhirnya tentunya harus dibahas juga pasar minyak. Kita melihat juga ini sangat-sangat menarik di mana crude oil itu turun paling banyak dalam 2 tahun berturut-turut. Itu tidak pernah terjadi dalam sejarah di mana minyak itu turun begitu banyak. Tahun 2014 kita melihat minyak itu turun 46%, lalu turun lagi 2015 sebesar 31%. Nah, kalau kita melihat chart ini, ada sesuatu yang sangat menarik. Kita melihat sebelumnya juga ada fenomena yang sama tahun 1997 dan 1998. Ingat, Asian Financial Crisis terjadi pada saat itu. Ini juga minyak turun banyak sekali, tetapi tahun berikutnya minyak naik 100% lebih. Nah, pertanyaan apakah sekarang juga bisa diikuti dengan kenaikan 100% lebih? The answer is again, yes, bisa saja. Kalau misalnya minyak sekarang sekitar 30, ya dia naik sampai 60, itu sudah sekitar 100%. Nah, kita melihat juga ini juga menunjukkan bahwa penurunan akan segera berakhir karena kita berada dalam wave 5 atau wave terakhir dari Elliott Wave Formation. Lalu kita melihat juga hedge fund manager sama dengan euro, mereka very short untuk minyak. Ketika minyak kembali melonjak, mereka harus menutupi posisi short mereka dengan melakukan buy. Dan ini juga tentunya akan mendorong harga minyak naik. Nah, ini juga sangat menarik. Saya menemukan pola-pola 5 tahunan terakhir ini di mana minyak seringkali mencetak low-nya di bulan Januari. So, Januari adalah bulan yang sangat-sangat bagus untuk membeli minyaknya karena bulan Februari dan bulan Maret biasanya 2 bulan terbaik di pasar minyak itu untuk 5 tahun terakhir ini. So, kita melihat memang polanya sering sama di mana mulai Agustus kita turun terus harga minyaknya sampai Januari, tetapi nanti Februari sampai dengan Juli biasanya cukup bagus. So, ini juga faktor yang sangat mendukung kenaikan harga minyaknya mulai bulan Februari. Dan jangan lupa juga, ini sungguh menggelikan menurut saya gitu, bahwa minyak sekarang lebih murah ketimbang kopi, susu, dan air, bahkan air putih. Air putih kita melihat per galon itu 1,30 dolar, sedangkan minyak cuma 0,83. Susu 4,99 dolar dan kopi 19,20 dolar. Galon itu kalau di Amerika Serikat itu hanya sebagai catatan saja itu 3,5 liter ya. Jadi kita membandingkan saja di antara minyak dan yang lainnya. Minyak itu ternyata paling murah pada saat ini. Jadi kalau sekarang tidak mau beli, ya kapan lagi menurut saya ya. Lalu faktor terakhirnya ini kita melihat juga bahwa perseteruan di antara Saudi Arabia dan Iran itu makin panas. Belakangan ini kita melihat. Kenapa demikian? Saya sudah bahas sering juga dalam video-video sebelumnya mengenai minyak, bahwa akan terjadi perang di antara suku Sunni dan Syiah. Dan kita melihat sekarang kenapa demikian? Karena di Saudi Arabia itu mayoritasnya adalah Sunni, di mana 85 hingga 90% itu Sunni, sedangkan Iran itu 89 hingga 94% itu Syiah, dan mereka itu benar-benar sangat membenci masing-masing ya sejak kematian Nabi Muhammad. Dan itu menurut saya harus diperhatikan dengan seksama karena seperti kita tahu di Saudi Arabia itu produsen terbesar di OPEC dengan 10,3 juta barrel per hari. Dan jika misalnya Iran menyerang Saudi Arabia, terutama di sebelah timur di sini, di mana juga banyak Syiah, itu bisa menyebabkan harga minyak kembali melonjak. Jadi untuk merangkum kembali, kita melihat ada beberapa prediksi untuk tahun ini. Pertama itu sell on strength
indeks saham, karena saya pikir mereka semuanya, baik itu di Amerika Serikat, di Eropa, dan juga di Asia, bisa turun 20 hingga 30% dari level sekarang. Kedua juga untuk forex saya melihat buy on weakness euro US dollar, dan juga yang tadi saya bahas Aussie dollar terhadap US dollar, karena kita melihat juga Aussie dollar pada saat ini di antara main currencies itu masih punya suku bunga yang paling tinggi di sekitar 2%, dan ketika juga komoditas semester kedua mulai merangkak naik, biasanya juga akan menguntungkan currency seperti misalnya Aussie dollar. Dan sebaliknya kita melihat juga jika Anda ingin short suatu currency pair, US dollar Japanese yen menurut saya punya downside juga sekitar 1000 poin. Kalau Anda bisa menjual di sekitar 120, bisa turun ke targetnya 110. Dan terakhirnya tentu saja kalau kita membicarakan komoditas, sesuai dengan tadi saya katakan, gold, silver, dan juga oil atau minyak mentah itu bisa naik secara signifikan mulai semester kedua. Sekian dari saya untuk saat ini. Sampai jumpa di video komentar berikutnya.